Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Afif Noval Faris, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung 2022, Gelombang 2, Angkatan 4, Kelompok 2, Balai Diklat Keagamaan Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan praktek manajemen ASN dan Smart ASN Pengadilan Agama NRK. Pengadilan Agama NRK. Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura, ternyata di dalam daftar lampirannya yang menyangkut daftar nama-nama pengadilan agama, daerah NRK belum tercantum dalam daftar tersebut. Mengingat pada waktu itu pemerintahan di daerah NRK belum terbentuk, sehingga daerah NRK termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare yang dikenal dengan sebutan Parepare Lama. Dan begitu pula masalah pemerintahan daerah masih termasuk wilayah Pemda Parepare Lama. Pemerintahan daerah tingkat 2 NRK baru terbentuk pada tanggal 19 Februari 1960 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 Daswati 2 di Sulsel, Jungto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang pemecahan Daswati 2 di Sulawesi. Maka dengan ini termasuk Daswati 2 Parepare Lama, yaitu meliputi NRK, Sidrap, Pinrang, Baru, dan Parepare. Namun, jalannya pemerintahan Dati 2 NRK belum stabil akibat masih adanya sebagian wilayah yang dikuasai oleh gerombolan DITII. Dan nanti pada tahun 1964 seluruh wilayah Dati 2 NRK baru dapat diamankan dengan adanya bantuan keamanan dari Batalion Siliwangi. Maka dengan telah amannya daerah NRK dan telah stabilnya daerah pemerintahan Dati 2 NRK, berturut-turut berdirilah instansi-instansi termasuk Pengadilan Agama NRK. Terbentuk pada tanggal 1 Juni 1967, Pengadilan Agama NRK adalah salah satu pengadilan agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah dibentuk pada tanggal 1 Juni 1967 berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 tentang penambahan pembentukan pengadilan agama Dati 2 di daerah Sulawesi dan Maluku sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957 tentang pembentukan pengadilan agama di luar Jawa dan Madura. Selanjutnya, visi Pengadilan Agama NRK adalah terwujudnya Pengadilan Agama NRK yang bersih dan berwibawa serta profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum. Misi yang pertama, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kedua, meningkatkan sumber daya aparatur peradilan. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Yang kelima, meningkatkan sarana dan prasarana hukum. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama NRK adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jungto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Perihal kedisiplinan pegawai. Absensi pegawai dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKOP MA), di mana data pegawai, reward, punishment, masa kerja, jenjang pendidikan, dan lain-lain yang berkaitan dengan data pegawai lengkap terdapat di SIKOP. Pengembangan kompetensi. Kompetensi pegawai Mahkamah Agung dikembangkan melalui kegiatan diskusi wilayah hukum dan bimbingan teknis serta arahan hakim pengawas. Model penghargaan di instansi. Penghargaan durasi pengabdian di Mahkamah Agung yaitu Satya Lencana Karya Satya. Layanan berbasis IT untuk pencari keadilan. Di antaranya, yang pertama, gugatan mandiri Badilak. Untuk membuat gugatan secara mandiri
tanpa perlu dibantu oleh Posbakum, bisa dilakukan dari rumah. E-Court Mahkamah Agung dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran secara daring, bisa dilakukan dari rumah. Dapat pula memberikan e-litigation, yaitu peradilan melalui tatap muka virtual, yang mana sebelumnya harus terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, adalah aplikasi yang digunakan untuk menelusuri perkara yang dalam proses persidangan maupun perkara yang sudah putus dalam suatu pengadilan. Untuk pencari keadilan, fungsinya adalah sebagai data, terutama untuk mahasiswa yang sedang belajar hukum dan melihat berbagai hal tentang berjalannya pengadilan, pertimbangan hakim, bahkan hingga putusan. Layanan berbasis IT untuk internal pegawai, di antaranya Sikap, berfungsi untuk menyimpan data dan penghargaan pegawai. SIPP merupakan aplikasi pembantu pekerjaan pegawai dalam hal pengarsipan, pengecekan perkara terdahulu, serta registrasi perkara. Sekian video sharing saya, semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkamah Agung unggul, Badilak action, PTA Makassar Pengadilan Agama Endrekang prima, yes yes yes.